Terima kasih Anda masih di Wimar Show dan kita tengah berbicara dengan Luigi Pralangga lebih mengenai background pribadinya menjadi staf PBB di bidang pemulihan keamanan peacekeeping. Tapi saya jadi tertarik pada detail-detail pribadinya, gaya hidupnya bagaimana, yang paling bahaya bagaimana. Anda ceritakan macam-macam bahaya, tapi secara pribadi pernah terancam betul nggak? Benar, beberapa kali. Jadi waktu saya sempat di Liberia, itu misi saya kedua. Misi pertama saya adalah UNMOVIC, United Nations Monitoring Verification Inspection Commission, yaitu misi pemeriksaan senjata pemusnah massal PBB zaman Saddam Hussein berkuasa. Weapons of Mass Destruction, WMD, ya. Tapi kan nggak ada kan? Ya, setelah beberapa verifikasi, jumlahnya sudah banyak dismantle oleh inspektur PBB dan terjadi disparitas perhitungan antara yang dikemukakan oleh pasukan koalisi dan analisa mereka dengan tim PBB sendiri. Ada Sambil perbedaan. Anda bekerja tuh Anda mengikuti berita juga barangkali ya? Harus, karena kita nonton tidak CNN apa begitu, baca koran. Baca koran karena kita harus tahu kapan kita harus dievakuasi. Tapi dari pengamatan Anda terhadap media dunia itu apa representasi beritanya kira-kira betul nggak, bukan mengenai tugas Anda tapi mengenai kondisi di Irak misalnya? Misalnya weapons of mass destruction kan kalau kita lihat berita Amerika sepertinya ancaman betul. Waktu di situ bagaimana tuh terasanya? Alhamdulillah pengalaman saya pribadi, saya tidak merasa terancam dan juga beberapa kolaborasi dan cerita dari teman-teman untuk beberapa hal tidaklah seperti yang diberitakan di media besar. Nah itulah penting sekali buat teman-teman di tanah air dan maupun kalangan umum untuk bisa mempunyai sumber berita dari banyak sumber. Tentunya Anda dikenakan embargo berita juga kan? Betul. Nggak bisa cerita sembarangan mendinai betul. PBB. Anda bekerja di PBB itu merasa PBB itu memang netral, bukan alat dari salah satu negara? Di banyak forum saya yakin itu masih tetap netral. Di level-level tertentu mungkin ada beberapa upaya-upaya seperti itu. Tapi saya yakin citra baik PBB terutama dari stafnya sendiri, kita punya niat baik untuk memastikan bahwa apa yang kita kerjakan memang benar-benar imparsial. Ini saya jadi ngelamun tertarik pada aspek pribadinya. Kok bisa ya Mas Luinggi di situ, dari tempat di mana saya duduk kelihatannya asik, glamorous ya, yang jelas banyak travel gitu ya ke sana sini. Kalau ya saya sih sudah tua ya, tapi kalau seorang di bawah umur 30 lulusan universitas ingin kerja di PBB semacam Anda ya, jangan di kantor perwakilan Jakarta misalnya, itu kemungkinannya diterima bagaimana ya? Banyak dan masih besar karena pertama Indonesia masih sedikit jumlah staf WNI yang ada di sana, dan secara pribadi dan melalui kalau masih sedikit artinya apa? Memang ada semacam alokasi kuota ya. Kuota untuk jabatan tertentu di level senioritas tertentu ada sistem kuota. Itu teman-teman di Kementerian Luar Negeri lebih paham benar. Itu yang memang beruntung jadi orang Indonesia masuk sekolah di Amerika juga, kalau kita sama pinternya dengan kalau kita agak kalah pinter sama orang Amerika bisa diterima karena orang Indonesia. Apalagi kalau orang Indonesia yang muda, wanita lebih gampang kali ya diterima. Lebih mudah karena memang PBB sendiri ada kuota perempuan, memberikan kemudahan untuk pelamar wanita. Saya tidak lihat PBB aktif merekrut di Jakarta. Itu mengapa kira-kiranya? Karena mungkin programnya beda. Program PBB untuk Indonesia itu sesuai dengan peruntukannya, dananya, donornya, dan juga programnya juga berbeda dengan di bidang peacekeeping yang notabene di daerah konflik dan ada di Afrika, Timur Tengah, dan beberapa di Asia. Sekarang buat mereka yang memang mempunyai kompetensi di bidang peace and conflict resolutions, diplomacy, selain dari manajemen dan substantif skills lainnya, saya menyarankan untuk bisa melihat secara reguler situs PBB Sekretariat dan juga badan-badan PBB, karena mereka
secara aktif merekrut, dan itu adalah mandat yang diberikan oleh General Assembly, Sidang Akbar PBB, Majelis Utama PBB, untuk supaya PBB mereformasi diri di bidang manajemennya, sumber dayanya, operasionalnya, semua. Jadi saya sarankan untuk bisa melihat secara aktif ke website masing-masing. Dan itu Anda sekarang bekerja sebagai procurement officer ya, pengadaan begitu ya. Itu ada sekolah khususnya atau dipelajari on the job? Saya mempunyai kompetensi di bidang procurement dan contracting berdasarkan salah satu bidang studi. Saya sebenarnya teknik sipil. Oh begitu. Di sana ada project management. Di mana ya tadi bilang teknik sipilnya di mana? Di Jakarta, di STN. Oke. Dan dari situ pengalaman kerja saya banyak sekali mengurusi tentang procurement. Sekarang ini sudah mulai banyak bidang studi khusus di bidang procurement, contracting, dan supply chain management. Dan itu sebuah kompetensi yang perlu. Kayaknya rumit banget itu ya. Sebenarnya enggak sih. Maksudnya bekerja di negara kacau, negara berkembang, banyak korupsi, kali banyak godaan, banyak. Kita punya guidelines. Oh, okay. Karena kita juga diaudit. Itu. Okay. Gimana mengirimkan barang dan jasa ke tempat-tempat daerah yang tertantang ini, penuh tantangan, dengan efisien dan efektif. Oke, kita break lagi di segmen, saya lupa segmen berapa, untuk masuk ke segmen berikutnya dengan Luigi Pralangga mengenai pekerjaan profesional di PBB.